Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu alladziina aamanu laula nuzzilat surah فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 20, 21, 22, 23. Para jamaah, di ayat 20 surah Muhammad, surah yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa yaqulul ladzina amanu, dan berkata orang-orang yang beriman, talaban lil jihadi, mohon minta untuk turunnya surah atau ayat tentang perang. Mungkin di antara kita ada yang tanya, kenapa kok minta kewajiban perang? Karena kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah itu mulai dari awal penyampaian agama di Mekah itu dimusuhi terus, bahkan lama-lama mau dibunuh. Sementara orang Muslim belum ada perintah perang, jadi nunggu 13 tambah 2 berapa? Sekitar 15 tahun menunggu perintah angkat senjata atau perang, baru turun setelah Nabi 2 tahun di Madinah. Jadi selama 13 tahun di Mekah itu, 12 lebih sedikit, itu ya diam aja. Nah, setelah ke Madinah 2 tahun masih mau diperangi, di situ baru turun ayat 216 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 217. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian perang. Itu. Sejak itu lalu orang Muslim angkat senjata sak onoe. Tadinya beberapa waktu orang mukmin mohon kepada Allah untuk diturunkan jihadnya, perang.
Wa yaqulul ladzina amanu laula ayhalla, mengapa tidak nuzilat surah, diturunkan sebuah surah fiha zikrul jihadi, yang di dalamnya menyebut, menjelaskan tentang perang. Setelah sekian waktu mintanya fa idza unzilat suratum muhkamatun, apabila surah tentang perang diturunkan dan ayat itu adalah muhkamatun, suratum muhkamatun. Muhkamah itu bisa artinya ayat atau lafal yang jelas. Jadi seakan-akan tanpa tafsir sudah dimengerti. Tapi di sini diartikan muhkamatun itu ay lam yunsakh minha syai'un, yang tidak dinasah suatu pun dari ayat mengenai qital, mengenai jihad ini. Nasah itu apa? Dirubah. Dulu itu undang-undang dasar itu nggak berani merubah-rubah itu. Iya, Pancasila. Sekarang ini rupanya maunya diogro. Kalau lebih baik nggak apa-apa. Kalau merusak ya jangan. Nah, di dalam Al-Quran ini juga ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kalau ayat yang muhkamat, ayat itu jelas menunjukkan kepada suatu hukum sehingga tidak perlu ditakwil lagi. Sedangkan yang mutasyabihat, nah, disitulah ayat-ayat yang masih bisa ditafsiri, dan itu yang banyak adalah yang mutasyabihat ini. Seperti mengusap kepala, ya, ayat tentang mengusap kepala itu kan ada yang mengartikan semua kepala. Jadi orang wudhu itu semua kepala harus basah. Itu Malikiyah ini. Hanafiyah seperempat kepala. Jadi kalau kurang dari seperempat kepala nggak sah wudhunya. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya bisa nggak sah. Alhamdulillah Syafi'iyah yang seperempat tadi Hanafiyah yang mengatakan, yang Syafi'iyah mengatakan sebagian. Nah, sebagian itu bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Nah, sehingga 3 rambut saja pada waktu orang wudhu, 3 rambut saja dibasahi sudah cukup. Syafi'iyah itu sudah bisa, asalkan rambut kepala ya. Kalau di luar kepala nggak bisa, seumpama rambutnya sama jenggot enggak boleh kepala. Tuh. Ayatnya padahal podo, satu ayatnya, yaitu ayat 6 surah 5. Surah 5 itu surah apa? Apa? Al-Maidah. Di ayat 6-nya Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mau melaksanakan sholat dalam kurung kamu belum punya wudhu, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku dan usaplah kepalamu ya. Wamsahu bi ru'usikum, ada binya nih. Lah binya itu kalau menurut Malikiyah zaidah, tambahan. Jadi kalau tambahan sama dengan ndak ada bi.
Berarti wamsahu ru'usakum, ya, usaplah kepalamu, ru'nya. Jadi kalau Malikiyah itu, kalau orang Malikiyah itu kalau wudu dari depan, ya, tangannya dibasahi, setelah sampai belakang ditarik lagi ke depan, tapi setelah itu tarik lagi ke belakang. Sebab kalau ke belakang ke depan, nggak ke belakang lagi, nanti rambutnya tangi kabeh. Nah, katanya Hanafiyah, binya itu lil ilsok. Ilsok itu nempel. Nah, padahal telapak tangan seseorang ini menurut ulama Hanafiyah itu seperempat kepala. Jangan kalau ingin yakin, nanti pulang dari ngaji ini langsung berdiri di depan kaca lalu diginikan. Nanti kalau ibu yang gitu kemudian suaminya nggak ngaji, mesti takon, ono apa bu? Mempraktekkan pelajaran dari Pak Faisal. Atau kalau suaminya yang melakukan itu dilihat sama istrinya, nah nanti jenengan. Nah, sedangkan yang Syafi'iyah menganggap bahwa baknya wamsahu biru'usikum, baknya itu litab'id namanya. Ba'adha yub'idu tab'idon. Tab'id itu artinya sebagian. Nah, sebagian boleh, bagian kecil boleh. Bagaimana saya kalau Syafi'iyah tapi saya pada waktu wudu sehabis mandi besar itu ya seluruh kepala wong podo basai, ya. Nah, pungpung basah semuanya, ya sudah, pada waktu enggak apa-apa. Malah tambah sempurna kan, wong sebagian saja boleh, apalagi ya. Dari Rasulullah ya tiga-tiganya itu dari Rasulullah. Jadi suatu ketika Rasulullah itu semua kepalanya diusap, suatu ketika hanya di ubun-ubunnya saja. Nah, suatu ketika Nabi tidak membuka surbannya tapi hanya diginikan sebagian. Jadi tiga-tiganya sama-sama dari Rasulullah. Wamsahu biru'usi, sinya pakai kasroh. Tetapi ketika wa arjulakum bukan wa arjulikum, nah gitu. Wa arjulakum berarti ikut ke fagsilu wujuhakum. Berarti apa? Membasuh. Kalau kaki bukan dibasuh, bukan diusap, tetapi dibasuh. Walaupun setelah wamsahu biru'usikum. Disitulah Islam itu. Jadi Islam itu harus ada ilmunya, nggak boleh sapenai dewe, ada ilmunya. Saya nggak tahu. Apa? Enggak, kalau ada orang yang bilang, saya nggak tahu itu. Jawaban gitu. Makanya kita ngaji yo. Tidak tahu. Kembali ke ayat berapa tadi? 20. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah fa idza unzilat suratum muhkamatu wa dzukira fihal qital. Apabila surah yang berkenaan dengan perang itu turun dan surah tadi itu adalah termasuk surah yang muhkamah, wa dzukira fihal qital, dan di dalamnya menyebut tentang perang, tolabahu sesuai dengan yang diinginkan ini, sesuai dengan yang diinginkan oleh orang mukmin, ya kan? Orang mukmin kan minta supaya turun. Ternyata setelah Nabi pindah ke Madinah baru turun ayat berapa tadi? 216 surah Al-Baqarah yang menyatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian berperang, wa huwa kurhul lakum, padahal kalian enggak suka sama perang. Wa asa an takruhu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka padahal di dalamnya itu nanti akan ada kebaikan-kebaikan. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal di situ banyak bahayanya.
Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Nah, itu. Banyak kan? Kita tadinya nggak suka, ya, tapi ternyata di situ banyak kebaikannya. Terutama ibu-ibu yang ketika melahirkan anak itu kalau bisa ya disesar aja, karena menakutkan seumpama. Tapi enggak juga ini. Ada tonggonya seseorang itu bentahun ya mana terus itu. Bentahun mana? 15 tahun ya 15 anaknya. Itu enggak mana, itu mencret itu. Yang disalahkan mestinya suaminya itu. Sakno ya. Jadi pada waktu mau melahirkan sangat-sangat enggak seneng. Tapi begitu melahirkan, anaknya ganteng, anaknya wayu, anaknya pinter, wow, di situ, iya kan? Nah, jadi boleh jadi kamu nggak suka, padahal di situ banyak kebaikan, dan boleh jadi kamu suka sekali, padahal di situ bahaya. Wa dzukira fi hal qital, bagaimana katanya? Ketika ayat tentang perang turun dan di situ menyebutkan tentang perang, ra'aital ladzina fi qulubihim maradun. Kamu lihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Aisyakun, itu keraguan-raguan. Alhamdulillah ya, orang Kebonsari insyaallah keagamaannya itu enggak ragu. Ya. Sebab ada orang itu yang dalam menjalankan agama itu ragu. Ada acara Jumat Barokah yang hatinya itu ada keraguan, loh ben Jumat aku sodako duit kuntek, ada yang gitu. Tapi bagi yang imannya sudah tebal justru malah senang, kapan ya Jumat, karena ternyata begitu dia mengeluarkan sebagian dari hartanya, oleh Allah diganti dengan berlipat ganda. Wahumul munafikun, mereka itu adalah orang munafik. Memang yang suka ragu itu orang munafik itu. Bagaimana katanya? Kamu lihat orang-orang yang hatinya ada penyakit, yang duruna ilaika, mereka melihat kepadamu, memandangmu Rasul, nadharul maghsyyi alaihi minal maut, yaitu pandangannya itu seperti pandangannya orang yang sedang ayanan. Apa ayanan ini? Semaput. Al-maghsyi, al-maghma. Al-maghsyi sama dengan al-maghma alaih. Maghma alaih itu pingsan. Seperti orang yang mau pingsan karena takut minal mauti, takut mati. Ya kan, kalau diajak perang kan seakan-akan yang terbayang itu mati, padahal enggak. Seumpama mati pun dalam Islam itu apa? Syuhada, langsung ke surga. Seperti corona. Enggak perlu terlalu takut, tapi jangan medita-mediti. Ya pokoknya sesuai dengan protokol kesehatan, tapi jangan terlalu wedi. Minal maut ya, khaufan minhu wa karahiyatan lahu, takut dan enggak suka ya. Tapi belakangan ini banyak orang yang senang mati ya, katanya suka, aku mati saja lu ngane-ngane stres. Fahum yakhafuna minal qital, mereka takut kalau diajak perang. Wa yakrahunahu, dan enggak suka. Karena begitu fa'aula lahum, maka kecelakaanlah bagi mereka. Di sini fa'aula lahumnya cuma satu. Di surah Kiamat, surah Al-Qiyamah, surah keberapa? 75. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Di situ ada 4. Jadi ancaman Allah kepada orang kafir itu 4. Ketika ayatnya 33, ya.
33 34. Surah 75 ayat 33 34. Ya, benar. Hah? 34 35. Aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Kecelakaanlah bagi orang kafir ketika mau mati. Kecelakaanlah bagi orang kafir ketika masuk kubur. Kecelakaanlah bagi orang kafir ketika keluar dari kuburannya. Yang keempat, kecelakaanlah bagi orang kafir setelah dimasukkan ke neraka. Jadi orang kafir itu diancam oleh Allah ping papat. Aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Padahal kemarin-kemarinnya Pak Besol saya membaca surah Al-Qiyamah itu aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Tidak ada perasaan apa. Nah sekarang setelah tahu, ya perlu bahwa itu adalah ancaman untuk orang kafir. Kalau di sini ancamannya cuma satu, yaitu bagi orang yang nggak suka perang, nggak suka berjihad. Fa'aula lahum ini termasuk mubtadaun, mubtada katanya subjek, khobaruhu sedangkan predikatnya, khobarnya ayat berikutnya setelah 21 ta'atu wa qaulum ma'ruf. Mestinya orang itu menyatakan kami taat dan ngomong yang baik ya. Jangan ngomong yang tidak baik kepada Rasulullah. Ay hasanun lak, berbuat baik kepadamu Rasul. Mestinya itu orang itu katanya. Fa iza azamal amru, apabila perintah perang itu sudah tetap, sudah ditetapkan oleh Allah, ay faradha al-qital, diwajibkan perang. Falau sadaqallaha, andaikan mereka itu membenarkan Allah. Artinya fil iman wa ta'ah, dalam keimanannya dan ketaatannya, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Wa jumlatul law jawabu idza. Jumlah artinya kalimat yang ada di belakangnya law itu sebagai jawab dari kata-kata idza. Ada idza tadi ya. Wa idza unzilat ya. Fa idza unzilat suratun, maka lalu ada kata-kata lau sadaqullah. Itu ayat yang ke-21, 22, 23. Ini biasanya isinya khutbah setelah hari raya Idul Fitri biasanya. Fahal asaitum, ya. Maka apakah kamu ya, bikasrit sin wa fathiha, boleh dibaca fahal asaitum, boleh fahal asitum, boleh dibaca kasroh, boleh katanya dibaca fathah, boleh. Wa fihi iltifatun anil ghaibah, dan ini perpalingan dari yang tadinya gaib, orang ketiga membicarakan orang ketiga, ilal khitab, balik ke orang kedua, orang yang diajak ngomong, yaitu pakai tum tadi itu. Padahal di depannya kan pakai hum, lalu sekarang pakai ai la'allakum, boleh jadi, atau bisa juga jangan sampai. In tawallaitum, jika kamu berkuasa, lalu a'radtum anil iman, lalu kamu berpaling dari keimanan, apalagi antufsidu fil ard, kamu lalu mengadakan kerusakan di atas bumi. Jadi ini walaupun fahal asaitum ya, dalam kehidupan itu malah banyak ya. Orang ketika masih pangkatnya rendah itu kelihatan khusyuk saja, ya, meneng saja. Tapi begitu punya kedudukan, ya Allah, ya, masalah yang mudah dipersulit. Sebab katanya, lah apa kok dipermudah? Amplopnya kan nggak metu nanti.
Jadi yang mestinya mudah dipersulit. Padahal Allah itu senang mempermudah. Apa katanya ayat 185 surah Al-Baqarah? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Itu aslinya Islam ya seperti itu. Permudahlah orang lain. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah urusan orang lain, jangan kamu persulit. Tapi kenyataannya banyak, sehingga lalu diingatkan oleh ayat 22 ini. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Dan kamu lalu memutuskan tali persaudaraan. Ya. Ai ta'udu ila amril jahiliyah minal bagyi wal qital. Kamu lalu kembali ke keadaannya jahiliyah, yang mana di jahiliyah itu, di masa jahiliyah itu yang ada adalah al-baghyu, pelanggaran-pelanggaran, wal qital, dan perang. Salah sedikit perang. Padahal sebetulnya perang itu karena terpaksa, bela diri. Ini diingatkan kita oleh Al-Quran, jangan sampai kalau kita sudah duit banyak, sudah punya kekuatan, punya kekuasaan, lalu nggak pernah silaturahmi, alasannya sibuk, banyak itu. Jenengan itu dulu sering kesini silaturahmi, sekarang kok enggak? Aku sibuk saiki. Lu tarik kembali sama Allah, baru itu kapok nanti. Ya. Jadi lakukanlah silaturahmi sebisa mungkin ya. SMS boleh. Sudah 3 pertanyaan. SMS boleh, WA boleh, telepon boleh. Kalau dulu ada zamannya kartu lebaran boleh ya. Tapi yang sempurna, yang paling sempurna orang silaturahmi itu 4 syaratnya. Berhadapan muka, salam-salaman, maaf-maafan, oleh-oleh. Nah, seperti Pak Musin itu kadang-kadang oleh-oleh madu. Wah, madu dari mana itu? Sumbawa. Sumbawa apa ini? Ulaika jawabannya ayat yang ke-23. Ulaika, mereka itu al-mufsidun, orang yang mengadakan kerusakan itu, alladzina la'anahumullah, adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Dikutuk itu apa? Dijauhkan dari kasih sayang. Fa'asammahum, kemudian Allah mentulikan. Mentulikan mereka anistima'il haq, untuk mendengarkan kebenaran. Wa a'ma absarahum, dan Allah akan membutakan penglihatan mereka, artinya antorikil hidayati, dari jalan yang mengandung petunjuk. Itu enggak pernah dilihat. Yang dilihat kalau ada makanan saja. Seperti kemarin apa katanya? Yatamatta'un wa ya'kulun. Ya, senang-senang saja, mangan-mangan tok. Nah, padahal Islam itu silakan waktunya makan, silakan waktunya ngaji. Ya. Tapi biasanya kalau makan-makan dulu terus ngaji, langsung ngantuk. Dan nggak masuk karena perutnya sudah penuh. Ya. Ini jadi diingatkan oleh agama, jangan sampai suka memutuskan tali persaudaraan, karena nanti orang itu dibuat hatinya itu tertutup sehingga telinganya seakan-akan tuli, meripatnya seakan-akan buta. Na'udzubillah. Ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Itulah para jamaah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Allah